Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, nggak kerasa H-4 gitu ya, menjelang laga krusial lainnya di pekan ke-30 menghadapi Bayangkara FC di Lampung. Nah, ini menjadi satu hal yang krusial. Kenapa, teman-teman? Kita anggap krusial karena di sisa 7 laga sebelumnya ini kita anggap semua final gitu ya, dan ini final kelima teman-teman, yang mudah-mudahan kita tidak ada batu sandungan lagi, karena mau tidak mau kita harus menyapu bersih 5 laga ke depan teman-teman. Mau itu away, mau itu di laga kandang, kita harus meraih hasil poin maksimal 3 poin atau tidak boleh kalah, minimal menang gitu ya. Nggak ada kata seri lagi, apalagi kalah teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak mau bergantung dengan hasil tim lain juga. Jadi dari title race saat ini ya kemungkinan besar kita hanya bersaing dengan Borneo FC saja, walaupun kemungkinan peringkat 3 atau Persija Jakarta ini sangat kecil peluang menjadi juaranya. Tapi ya dengan segala sumber daya yang memang dipunyain gitu ya, bukan tidak mungkin mereka juga masih bisa ya juara, tapi ya itu sangat berat tentu saja. Namun yang sangat berat sekali untuk bersaing dengan Borneo teman-teman, walaupun masih ada beberapa alternatif yang mungkin akan kita coba bedah sedikit di sini gitu ya. Tapi intinya Boyan Hodak mengatakan situasi saat ini sangat rumit, sangat sulit dipahami teman-teman, setelah Persib Bandung mengalami 2 hasil draw menghadapi Dewa dan menghadapi Arema FC kemarin di kandang gitu ya. Ini merubah situasi di Liga 1 musim ini teman-teman. Jadi intinya Persib Bandung sedang mengalami sesi yang sulit dan rumit katanya. Ini ya kita nggak ada jalan lain katanya, harus memaksimalkan 5 laga ke depan teman-teman. Kalau tidak ya mungkin Borneo siap-siap nyalip gitu ya, karena setiap minggu sekarang Persib Bandung adalah satu tim yang memang memiliki laga terberat di antara 2 tim yang lainnya, di antara Borneo dan juga Persija Jakarta. Persib Bandung nyaris menghadapi tim-tim yang mungkin bisa dibilang lebih berat daripada 2 pesaingnya gitu ya untuk meraih juara. Namun la haula sajalah, kita masih bisa menyapu bersih atau sama sekali tidak boleh kalah ataupun draw teman-teman. Agak berat atau sangat berat, tapi ya itu jalan yang harus dilalui oleh Persib Bandung gitu ya. Karena kalau draw saja sekali, melihat peta situasi di klasemen sementara ini hanya mengandalkan katakanlah Persib menang terus dalam 5 laga ke depan, Borneo menang terus dalam 5 laga ke depan, poinnya sama, insya Allah Persib tetap juara. Kenapa? Karena untuk sepak bola kita saat ini menganut prinsip head to head. Jadi kalau head to head, alternatif terakhir adalah head to head, Persib insya Allah masih bisa juara. Tapi kalau beda selisih 1 poin saja, ini saya pikir agak sedikit mustahil gitu ya untuk menjadi juara. Namun ya sekali lagi kita tetap sebagai bobotoh mendukung apapun itu. Tetap Persib Bandung yang harus dinomorsatukan gitu ya, daripada ya memikirkan hal-hal yang buruk nantinya atau yang gimana. Udah, yang penting mah kita dukung dulu saja Persib menjadi juara. Nggak apa-apa rada percaya diri, karena ya kalau kita sendiri nggak percaya diri gitu ya gimana mau jadi pendukung. Yang penting mah hasil apapun yang kemarin sudah lupakan saja, kita move on, kita dukung dengan positif dan juga secara kolektif. Karena kalau kita mendukung teman kita enggak, nah ini agak sedikit kumaha gitu ya. Jadi yuk sama-sama di sini mah kita selalu berpikiran positif, kita
kita selalu mendukung Persib Bandung dengan segala apapun hasil yang sudah tersaji gitu ya. Dan kedepannya ya mudah-mudahan 5 laga ke depan ini menjadi milikna Persib, insya Allah ayah milikna lah hat-trick juara di musim ini teman-teman. Walaupun ini mah bukan hanya di atas lapangan hijau saja, tapi di luar lapangan hijau sangat berat juga gitu ya untuk tantangannya. Apalagi saat ini beredar kembali teman-teman percakapan Erick Thohir di salah satu podcastnya Bung Binder, yang mana di awal musim kan mengatakan untuk musim ini akan diciptakan satu atmosfer pertandingan yang sangat kompetitif, kata Erick Thohir. Kita inginkan tuh pertandingan yang kompetitif dengan juara yang berbeda gitu. Jadi ya entong eta deui maksudnya mah tong Persib deui biar ya penontonnya makin banyak dan masing-masing tim harus punya home base katanya gitu ya. Jadi biar kompetisi kita semakin kompetitif dan menarik. Nah, bisa kita ambil garis bawahi bahwa sekarang kita lihat teman-teman, dari kompetisi sekarang kompetitif atau tidak sangat kompetitif gitu ya. Jadi dari 3 tim ini kita lihat pernyataan dari Erick Thohir. Yang pertama kompetitif, sangat kompetitif. Yang kedua, supporternya masing-masing klub yang mengejar juara musim ini banyak atau tidak? Banyak, dan itu sudah diharapkan oleh Erick Thohir. Lalu yang ketiga adalah klub yang mempunyai home base katanya, yang memang kalau bisa yang juaranya. Jadi ya ya Persib punya home base sendiri, Borneo punya home base sendiri, Persija ya bisa dibilang memang punya home base sendiri, walaupun ya kadang di sini kadang di situ, tapi minimal punya home base gitu ya. Lalu juga tidak lama setelah pernyataan Erick Thohir keluar pernyataan dari Ferry Paulus yang menyatakan bahwa kita akan membuat kompetisi musim ini tuh menarik dan ya sangat tidak bisa diduga hasilnya sampai dengan akhir kompetisi. Dan memang betul saat ini kondisinya kita tidak bisa menerka-nerka ternyata siapa yang akhirnya keluar menjadi juara sampai dengan akhir kompetisi, karena biasanya Boyan Hodak sudah menjadi juara di di tahun pertamanya dengan Persib Bandung dengan poin 62 sudah menjadi juara. Kemarin back to back dengan Persib dengan poin 69 Persib Bandung sudah menjadi juara, karena ya mungkin kurang kompetitif. Tapi di musim ini teman-teman, nah inilah berapa poin yang harus diraih oleh Persib Bandung untuk menjadi juara, tidak ada yang tahu, walaupun kita banyak mungkin yang prediksi di atas 70 atau minimal 75. Nah ini juga mudah-mudahan teman-teman itu terrealisasi dari 5 pertandingan. Kalau memang poin minimal 75, berarti kan dari 5 pertandingan minimal menang 3 kali. Namun sekarang nggak bisa begitu karena poinnya sudah sama dengan Borneo FC gitu ya. Jadi kita mah hanya berpikir bahwa memenangkan semua laga, Borneo juga menang semua laga, kan baik gitu ya. Yang penting hasil akhir kita juara, karena kita menganut sistem head to head gitu ya. Jadi kalau sampai poinnya sama dengan Borneo sampai akhir musim, kita yang jadi juara teman-teman. Itu mungkin yang memang menjadi satu hal kalimat penenang lah gitu ya, biar kita tidak galau-galau teing. Nggak apa-apa Borneo menang gitu ya sampai dengan 5 laga ke depan. Yang penting Persib juga menang dalam 5 laga ke depan, nggak masalah gitu ya teman-teman. Baik, di hari Minggu mah atau Ahad pagi mah kita bahas yang ringan-ringan saja, dan terutama ada teman-teman yang sudah banyak banget yang ngirimin sapaannya, karena dari kemarin katanya belum dibacain, dan juga beberapa yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Kang pengen tanya, barangkali tahu kenapa ya Persib jarang banget rekrut pemain dari Jepang? Wah, kalau ini mah tergantung selera pelatih teman-teman gitu ya. Mungkin pelatih si A ya seleranya dari Asia, dari Jepang, dari Korea mungkin, atau dari Asia yang lain ya bisa, atau pelatih si B senangnya dari Eropa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk Boyan Hodak ini memang dia Eropa minded gitu ya teman-teman, Australia dan Eropa minded. Jadi memang ya nggak tahu, itu balik lagi ke selera pelatih masing-masing gitu ya. Kalau agen pemain dan lain sebagainya mah itu banyak, tapi ya
balik lagi tergantung kebutuhan kebutuhan pelatih dan kebutuhan taktik saja. Lalu yang kedua, Kang, Persib berangkat ke Lampung kapan? Kapan Persib teh? Tanggal 28 katanya 28. Persib berangkat ke Lampung tanggal 28. Baik, lalu selanjutnya, Kang, kenapa sampai sekarang manajemen nggak rekrut pelatih, striker, atau Boyan hanya fokus ke pertahanan? Wah, kalau itu mah saya kurang tahu teman-teman kenapanya. Tapi yang bisa kita ambil sedikit menebak-nebak gitu ya. Sepertinya memang dari Boyannya saja, karena kan manajemen itu menunggu Boyan Hodak pergerakan, misalkan Boyan butuh ini butuh itu ya disediakan gitu ya, mencoba dihadirkan. Tapi kalau Boyannya sendiri merasa udah cukup ya nggak juga manajemen, kecuali pemain. Kalau pemain mah ya mungkin manajemen ngasih masukan gitu ya. Tapi kalau untuk asisten sepertinya itu kewenangan penuh di Boyan Hodak. Jadi Boyan Hodak merasa mungkin belum sudah cukup ada Igor Tolik, belum membutuhkan Goran Paulik misalkan, ya sudah gitu ya. Jadi ya mungkin intinya mah Boyan sudah merasa cukup dengan skuad asisten pelatih yang ada saat ini. Lalu juga selanjutnya, banner startup KDM naon maksudnya Kang? Kemarin sudah kita bahas kalau untuk itu, tapi yang intinya adalah kalau Bobotoh mungkin ya tidak ingin terlalu dalam gitu ya politik masuk ke sepak bola, apalagi ke Persib Bandung. Namun ini juga masih pro dan kontra teman-teman. Ada yang menyatakan bahwa ya nggak apa-apa ngasih bonus di tengah perjalanan, maksudnya di tengah permainan saat ini gitu ya, yang mana bisa menjadi satu hal yang bisa memacu lebih semangat lagi pemain dikasih bonus gitu ya, lumayan sauran 20 juta kan gitu ya. Ini bisa menjadi satu hal yang memang menarik gitu ya. Ada juga yang kontraknya adalah ya harusnya itu bisa memecah konsentrasi, jadi pemain nggak fokus dan lain sebagainya. Nah ini mah mangga saja, masing-masing pendapat itu sah-sah saja gitu ya. Jadi ya jangan menjadi perdebatan yang berlarut-larut gitu teman-teman. Tapi kalau kenapa awal mulanya ada banner startup KDM ini, karena kan beberapa hari atau H-1 menjelang laga Dewa menghadapi Persib kemarin, itu Persib Bandung di sela-sela briefing gitu ya, pelatih pemain itu ada salah seorang yang menyampaikan dana ini titipan dari Marwara Sirait katanya gitu ya, titipan dana 1M untuk semua pemain Persib dan juga ofisial mungkin gitu, dibagi rata lah. Nah ini yang mana jelas-jelas gitu ya dikasih amplop dan lain sebagainya, ada videonya, cuma kita tidak bisa menayangkan karena itu sensitif sekali gitu ya mengenai reputasi Persib Bandung. Jadi ya sudahlah, intinya mah ya pro kontra gitu ya mengenai pemberian hadiah di tengah perjalanan kompetisi. Sebetulnya teman-teman, sebetulnya kalau mau mah kayak Wahaji Umuh lah caranya. Jadi Wahaji Umuh kan ngajak makan gitu ya, ngajak liburan, ya tapi nggak sampai se vulgar itu. Kalau mau memang ada ngasih duit mah mungkin ditransfer atau nantilah setelah nggak ada kamera atau setelah tidak ada siapa-siapa baru dikasih hiji-hiji. Tapi kalau kemarin memang terang-terangan gitu ya, lagi briefing, Boyan lagi briefing dengan pemain, tiba-tiba masuk dikasih uang seamplop. Nah ini memang ya pro kontranya di situ ya teman-teman. Baik, selanjutnya yang terakhir dulu saja, kalau tebak skor nggak ada yang tepat lagi, langsung diundi saja Kang Roni buat jersinya. Oh ya, mangga, ini ya jersey yang Persib ya. Jadi besok untuk tebak skor yang terakhir di bulan ini, karena bulan ini belum keluar nih jersinya. Harusnya 2 laga kemarin sudah ada yang dapat, tapi karena tebakannya tidak ada yang tepat, insya Allah di undian terakhir besok
pada saat menghadapi Bayangkara FC itu undian terakhir. Jadi kalau memang ada yang tepat tebak skornya nanti kita pisahkan. Misalkan cuma hanya satu orang yang tepat ya udah langsung menang. Tapi kalau lebih dari satu ya kita kumpulkan jawaban yang memang tepat, nanti kita undi. Nah itu pasti ada pemenangnya. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang tepat juga, hari itu pun kita undi. Yang komentar di video nanti itu mendapatkan peluang besar mendapatkan satu buah jersey gitu ya. Intinya mah kalau ada yang tepat kita undi, kalau memang tidak ada jawaban yang benar ya kita undi juga. Yang penting mah harus ada yang menang gitu teman-teman. Baik, selanjutnya ini juga ada teman-teman boboto yang ingin disapa katanya. Yang pertama ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada juga boboto di Cisaga Ciamis, ada Kang Ujang di Incheon Korea Selatan, ada juga boboto di Palembang, ada juga boboto di Ciwaru Kuningan, ada juga Kang Asep Kidul di Timah Kelung, ada juga Kang Jalas Anyer di Banten, ada Mang Engkus Boboko Cikampek, ada juga boboto Tampoma Sumedang Larang, ada juga boboto di Sawah Lunto, boboto ada Mang Dahya di Limbangan Garut, ada juga Kang Jenal di Jatiwangi Majalengka. Ada juga Kang Aceng di Depok, ada juga boboto Kang Jatman di Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada juga boboko di Cikalong, ada boboto di Manonjaya Tasik, ada juga Abah Ken boboko Jati Handap, ada juga boboto di Luragung Selatan, ada Abah Hari di Jogja, ada juga Bon Jopi di Kiara Bandung Marga Asih, ada juga Abah Dadang di Cikamboy Tengah Katapang, ada juga Abah di Cigadung, ada juga siapa ini teh, bobotoh di Kebon Strawberry Ciwidey, ada juga bobotoh di Cipendei Kuningan, ada juga bobotoh di Pangatikan Garut. Wah, ini ada juga Abah Ken katanya di mana ini teh oh ya, Abah Ken boboko Jati Handap sudah ya tadi ya. Nah terakhir mungkin ada boboko di BPC KBB, dan juga ada juga ini teh siapa, Bon Jopi Cijantung. Wah mantap, ada Kang Sumadi di Balikpapan juga. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.